Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Azahra. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mendekatkan hubungan dai dan mad'u. Dalam berdakwah, seorang dai harus mampu menghipnotis mad'unya, atau dapat dikatakan dengan kemampuan atau karakteristik seorang dai, agar terdapat keunikan dan kenyamanan dalam mendengarkan dakwah. Dengan demikian, hal tersebut akan terwujudnya hubungan komunikasi atau kedekatan antara dai dan mad'u. Sehingga apabila kedekatan dan kenyamanan sudah dapat diaplikasikan dan forum berdakwah, maka materi yang disampaikan akan mudah diterima oleh masyarakat. Keterkaitan dan sikap positif masyarakat terhadap dai dapat diuraikan faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketertarikan masyarakat kepada dai. Boleh jadi disebabkan karena adanya pesona dai, misalnya orangnya gagah, sikapnya lemah lembut dan halus budi, memiliki kemampuan membantu masyarakat dalam memecahkan problem sosial mereka, dan mampu memberikan harapan masa depan atau optimisme kepada masyarakat luas. Ketertarikan ini seperti orang yang jatuh cinta karena melihat gadis yang memang sangat cantik. Seorang dai ketika mau menyampaikan ucapannya di depan mad'u harus mempunyai kesiapan yang matang agar kegiatan dakwah berjalan lancar. Kesiapan tersebut akan nampak pada seorang dai ketika menyampaikan materinya, apakah meyakinkan atau tidak, dan pembicaraan topiknya akan sistematis, dalam artian tidak akan berbicara kemana-mana, walaupun nantinya di tengah-tengah diselingi dengan permainan atau humor, atau yang lainnya, dikarenakan dai sudah mempersiapkan arah pembicaraan dari awal hingga akhir. Yang kedua ada ketertarikan. Ketertarikan itu boleh jadi karena kehadiran dai tepat waktu, yakni pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran figur seorang tokoh panutan, yakni dikala suasana psikologis sedang menunggu kehadiran seseorang yang didambakan. Tiba-tiba hadir sang dai mengisi kekosongan. Seorang dai juga harus membawakan kesan kepada mad'unya bahwa ia berhati tulus dalam niat dan perbuatannya. Dai harus hati-hati untuk menghindari kata-kata yang mengarah pada kecurigaan terhadap ketidaktulusan. Faktor yang menghubungkan kedua belah pihak seperti ini sama seperti hubungan cinta seorang pemuda yang sedang kesepian, kemudian ketemu dengan seorang gadis, meski tidak ideal tetapi mampu mengisi kekosongan jiwanya. Yang ketiga ada hubungan batin. Hubungan batin itu terbentuk boleh jadi karena masyarakat sedang merindukan hadirnya keajaiban karena sedang menghadapi masalah-masalah yang tidak logis. Sosok yang dipandang mampu mengatasi hal seperti itu biasanya adalah seorang pemimpin spiritual. Tiba-tiba datang seorang dai membawa apa yang diidamkan, yang doanya dianggap mujarab dan bahkan lebih. Kedekatan antara hubungan batin antara dai dan mad'u dalam model ketiga ini dapat dibandingkan hubungan kaum Ansor dan Muhajirin pada zaman awal Islam. Ketika itu, orang Yathrib yang sudah lama berkutat pada konflik sosial dengan lawan-lawan kabilahnya, sampai pada suatu titik merindukan hadirnya tokoh pemersatu. Apalagi dalam menghadapi kesombongan teologis orang Yahudi. Dalam kondisi psikologis demikian, mereka mendengar ada tokoh bernama Muhammad yang dilecehkan oleh orang Mekah. Maka setelah mereka berjumpa dan melihat keunggulan komparatif yang dimiliki oleh pribadi Muhammad, orang Yathrib ketika itu meminta Nabi untuk hijrah ke Madinah, dan beliau memberikan banyak kontribusi di Madinah. Sikap positif dan kesukaan atau ketertarikan orang kepada dai dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kesamaan karakteristik personal.
yakni kesamaan agama, keyakinan aliran ideologi, tingkat sosial ekonomi, nilai-nilai yang dianut, sikap terhadap suatu dan sebagainya. Yang kedua itu ada kesamaan tekanan psikologis. Orang yang sedang tertekan, perasaannya cenderung tertarik kepada orang lain yang juga sedang tertekan. Pejabat-pejabat tinggi yang merasa dikecewakan oleh pemerintah Orde Baru saling tertarik dan bersikap positif di antara mereka. Yang ketiga ada rendah diri. Keramahan dai dalam berkomunikasi akan menimbulkan rasa simpati mad'unya kepadanya. Keramahan tidak berarti kelemahan, tetapi pengekspresian sikap etis. Lebih-lebih jika komunikator muncul dalam forum yang mengandung dan membutuhkan argumentatif. Ada kalanya, dalam suatu forum timbul tanggapan dari seorang mad'u sebuah kritikan pedas. Maka dalam situasi seperti ini, sikap hormat komunikator dalam memberikan jawaban dengan tidak menggunakan nada yang tinggi dan meledak-ledak dikarenakan emosinya. Dengan seperti inilah akan meluluhkan sikap emosional mad'u dan akan menimbulkan rasa simpati pada komunikator. Oleh karena itu, hubungan kedekatan antara dai dan mad'u dimulai dari seorang dai terlebih dahulu. Jika seorang dai memiliki figur yang baik, maka dengan tidak sadar respon masyarakat terhadap seorang dai akan muncul dengan sendirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.